Bisa tuh. Oke, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi minggu lalu, silakan. Anda ada kesulitan nggak cari data pasar? Sulit, Pak. Nah, ya. Nah, Sulit, Pak, sulit, Pak. susahnya di mana nih? Saya minta 1-2 nih, komen dulu nih sebelum kita masuk ke materi hari ini. Silakan. Kalau saya sulit cari yang luasnya mirip, Pak. Kalaupun ada itu dia jauh gitu, Pak. Jadi kayaknya kurang pas kalau dipakai ya. Mas Made David, rumahnya di Ya, mana? di Badung, Pak, di Bali. Oh, Badung banyak. Tapi kalau yang daerah saya kan agak pinggir, dia kalau luasnya itu susah, Pak. Kan tanahnya saya nih 680. Kalau cari yang dia pas itu susah. Kalau dia dapet tuh kecil, Pak, 100 200, mentok dia 400. Kalau nyari di atas malah di atas 2000 dia, Pak. Oke, rumahnya di Badut apa di Batsel? Badung bagian ini, Mengui. Mengwi itu selatan ya? Iya, selatan tapi nggak terlalu ke selatan sih, Pak. Agak ke tengah gitu. Oke, itu satu. Yang lain dulu, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan. Saya pengen tahu kesulitan kendala Anda dulu nih. Yang lain silakan. Izin Pak, kalau saya itu kalau yang Ya. mirip itu banyak Pak, tapi yang mirip-mirip itu tahun transaksinya jauh-jauh semua Pak. Kayak misalnya ada 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Secara rumah saya aja juga 4 tahun lalu, 5 tahun kan udah dibelinya, transaksinya itu. Saya juga kesusahannya di situ Pak. Nyari yang apa? Tahunnya itu tanggal transaksinya tuh nggak jauh-jauh dari sekarang gitu loh Pak. Saya itu sih Pak. Ada lagi? Kalau saya kebanyakan itu Pak masih harga-harga penawaran gitu Pak. Ya. Belum harga jual belinya tapi masih harga penawaran gitu Pak. Oke, penawaran. Nggak apa-apa. Yang lain dulu silakan. Ada lagi? Izin, Pak. Kalau saya itu yang mirip itu kebanyakan jauh-jauh, Pak, lokasinya. Sama kalau ada data transaksi itu pun tahun-tahunnya udah lalu, Pak. Udah agak lama. Oke, penawaran rata-rata jauh, luasnya nggak sesuai dan seterusnya. Ada yang punya hal yang lain selain yang disampaikan teman Anda? Kesulitan yang lain? Silakan. Nanti kita coba diskusikan semua variabel tadi ya. Izin Pak, kalau saya mungkin mendapatkan informasi mengenai luas tanahnya itu agak sulit gitu Pak dari pemiliknya. Oke. Izin Pak. Ya, silakan. Kalau saya yang sejenis dan mirip ukurannya itu banyak banget di daerah sini. Tapi kendalanya itu data transaksinya bukan cuma 5 tahun 10 tahun sebelumnya Pak. Kayak rumah saya aja mungkin udah dibangun tahun 80-an dan rata-rata di sini juga kayak gitu Pak. Jadi lama banget. Jadi saya nggak tahu nih data transaksinya itu susah didapat gitu Pak jadinya. Rata-rata nggak dijual, rata-rata punya nenek kakeknya si keluarga dia gitu Pak. Oke, Mas Alif, rumahnya di mana? Di Tangerang Pak, Karawaci, di Perum 1. Perumnas 1. Perumnas 1 Iya. banyak itu. Di sekitaran rumah saya kayak saya udah nyari nggak ada yang dijual gitu Pak, dan itu udah lama-lama banget. Perumnas
Oke. Oke ya. Ini ya, perhatikan ya. Untuk data pembanding, ya, nanti ada yang mau nanya lagi nih, Resen. Mbak Nanda ya, silakan Mbak. Ini ada Resen ini. Tidak, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak, dari saya. Oh, ini soalnya ada. Oh ya, ya. Ada gambar tangannya. nanya, ini. Pak. Ya, silakan Mas. Sama yang itu kan kalau banyaknya data penawaran yang kita dapetin tuh dari kayak agen gitu Pak, masih berupa. Jadi si pemiliknya tuh kita nggak tahu nama pemilik aslinya gitu Pak. Yang berdata pasar nama pemilik rumah tanah tersebut gitu. Oke ya. Kita coba buka. Oke. Ini saya jawab satu-satu ya sekali karena kemungkinan dengan yang lain ya. Karena sumber data ini coba perhatikan ya. Sumber data ini kan macam-macam nih. Contoh tadi Muhammad siapa tadi? Ya. Kalau misalnya dari agen properti, ya ini yang ditulis. Misalnya gitu kan. Siapa nih? Katakan dari Century 21. Enggak apa-apa. Tulis saja di sini. Ya. Terus berapa dia bilang kata orang brokernya? Penawaran Pak, 1M. Gitu ya. Ini cara ngisi ya. M. Ya. Terus Anda dapat informasi katakan hari ini tanggal 21. Ini cara ngisi. Ya, sementara ini dulu. Oke. Bisa ya. Pokoknya terima aja dulu. Ya, informasi apapun yang Anda dapatkan. Ya. Terus misalnya Anda dapat nih di objek yang lain informasinya dari pemilik. Ya, ini yang Anda centang. Ya, kalau dari pemilik beneran bisa jadi nih. Misalnya nih informasi ini objek yang lain ya, bukan objek yang sama. Misalnya dia bilang 500 juta. Oh, sorry. Kurang. Ini berarti kurang. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Oke. Nah, berarti ini yang dicentang. Ya, udah dikumpulin aja dulu. Ya. Nah, nanti baru kita akan diskusikan. Yang penting Anda kumpulkan dulu datanya ini, terus Anda kumpulkan ini semua nih. Yang Anda dapat misalnya tadi dari Century 21 yang dari broker. Oh, tanah bangunan, berarti ini yang dicentang. Oh, yang saya dapatkan itu kafling, Pak. Berarti ini yang ada centang. Kafling itu berarti sudah diolah, sudah dikembangkan. Oh, yang saya dapatkan itu tanah kosong, Pak. Ini yang dicentang. Luasnya berapa? Tadi yang Badung, misalnya. Saya dapatnya yang luasnya 2000-an, Pak. Nggak apa-apa, itu saja dulu. Gitu ya. Nah, Anda survei nih tanahnya. Yang luasnya 2000 itu lebar depannya berapa? Oh, lebar depannya 30, tulis 30. Bentuk tanahnya rapi, Pak, segi 4. Nah, ini yang dicentang. Oh, bentuk tanahnya nggak jelas, Pak. Belok-belok, nggak beraturan. Ini yang dicentang. Posisi tanah di mana? Tengah, sudut, tengah, dan seterusnya. Ini yang dicentang. Kedudukan tanah sama dengan jalan, misalnya ini yang dicentang.
Terus Anda tanya, Pak, itu tanahnya dijual, sertifikatnya ada nggak? Oh, ada, Dik. HM, hak milik, hak guna bangunan, atau hak guna usaha, atau apa? Oh, Mas, sudah HM. Oh, belum HM. Nggak ada haknya. Loh, kok nggak ada haknya, Pak? Ini adanya cuma girik yang dicentang. Kalau yang di Jakarta, Jabodetabek, istilahnya girik. Belum ada sertifikatnya, pakai surat girik doang, istilahnya itu. Ini yang dicentang. Sudah, selesai. Ya, kalau yang dicentang tanah kosong. Tapi kalau yang dicentang di sini bangunan, berarti ini Anda isi semua yang di sini. Gitu ya. Sementara terima dulu. Anda cari informasi aja sebanyak mungkin. Nah, nanti analisis ngolahnya di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Biar Anda nggak tercampur-campur nih. Udah, sementara kumpulin data sebanyak mungkin. Syaratnya 3, tapi Anda kumpulkan sebanyak mungkin. Dapat 20, kumpulkan. Nah, nanti dari 20 data, kita akan analisis mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Anda kumpulkan 10, silakan. Anda kumpulkan 5, silakan. Karena nanti akan kita analisis 5 data tadi, contoh bisa dipakai atau tidak. Paham ya maksudnya ya? Anda upayakan ini dulu nih. Bisa ngikuti ya? Yang di Badung, yang di mana tadi? Tangerang dan sebagainya. Ya, kumpulkan dulu. Kalau Anda tahu objeknya, datengin, Anda foto. Taruh di sini. Anda survei, kiri kanannya, dekat nggak dengan rumah sakit? Dekat nggak dengan pasar? Kalau dekat rumah sakit, centang. Dekat pasar, centang juga. Pak, lebih dari 1 centang boleh. Semakin banyak, berarti semakin bagus di alokasinya. Kan itu ya? Ini contoh aja nih. Ada informasi lain terkait fasilitas, Anda catat di sini. Misalnya apa ini? Dekat masjid. Anda tulis saja. Informasi tambahan dan seterusnya. Oke, ya. Maksud saya Anda kumpulkan dulu data tadi, baru setelah itu kita bicara analisisnya. Itu nanti di pertemuan berikutnya. Yang penting sekarang Anda kumpulkan sebanyak mungkin. Pak, saya nggak dapat yang dekat, agak jauh. Kumpulkan dulu, biarpun agak jauh. Ya, kalau sama-sama di Karawaci, harus cari sama-sama di Karawaci. Di Perumnas itu banyak. Ya, karena kalau yang dinilai itu Karawaci Perumnas, jangan pakai Lipo Karawaci sebagai pembanding. Nah, kan itu ya contohnya. Karena kondisinya sangat jauh berbeda. Yang di Badung, misalnya, gitu ya, carilah data di Badung. Oh, kurang Pak, saya tuh di perbatasan, misalnya dengan Denpasar, boleh yang di perbatasan. Karena kondisi Badung sama Denpasar mungkin nggak terlalu jauh bedanya. Sama kayak Jakarta dengan Bekasi atau Jakarta dengan Tangerang. Silakan aja, Anda kumpulkan data sebanyak mungkin. Yang nggak boleh itu, misalnya tadi Badung, gitu ya, dapat data pasar, data pembandingnya di Gilimanuk, misalnya, terlalu jauh. Gitu. Ya. Yang rumahnya di Solo, berarti cari datanya di Solo atau di Surakarta. Bisa. Kan gitu ya. Yang rumahnya di Tangerang, carilah yang sama-sama Tangerang. Jangan cari pembanding di Bogor. Gitu. Oke ya. Sementara itu ya, jawabannya ya. Anda kumpulkan dulu semua. Ya, kumpulkan dulu semua. Pak, yang satu komplek nggak ada, adanya di kompleks sebelah. Silakan Anda kumpulkan. Anda kumpulkan dulu. Nah, nanti kita diskusikan hasilnya. Paham ya? Nah, saya kepingin nanti kan Anda akan saya kasih tugas rutin. Setiap pertemuan itu ada tugas individu. Buat step by step Anda bisa melakukan penilaian rumah Anda sendiri. Hari ini kita masuk materi analisis pasar.
hari ini ya, kita masuk materi analisis pasar. Ya. Nanti pun di akhir kuliah ada tugas nih ya buat mencari data analisis pasarnya untuk menyusun analisis pasar. Ya. Nih, kita sekarang masuk ke teknik analisis pasar properti. Ya. Nanti di akhir kuliah ada tugas lagi yang Anda harus kumpulkan minggu depan terkait dengan analisis properti di rumah Anda sendiri. Itu tugas individu. Saya nanti minta dibentuk kelompok, nanti saya mau kasih tugas kelompok. Ya. Karena di sini ada 28 ya. 28. Saya minta dibuatkan jadi 10 kelompok. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Paham ya? Bikin 10 kelompok. Terserah mau diurut atau Anda pilih sendiri. Ya. Tapi nanti saya minta ada 10 kelompok. Ya. Nanti saya kasih Anda tugas gampang kok. Apa tugasnya? Hanya mentranslate buku. Di mana bukunya itu ada 10 bab. Ya, ada 10 bab. Buku itu sebenarnya jadi buku wajib buat kita belajar penilaian properti. Ya. Nanti apa langsung kita tentukan aja ya kelompoknya ya. Urut absen aja ya. Kan nggak perlu deket-deketan sama tempat kosnya kan. Urut absen aja ya. Kalau 28 berarti ada 8 kelompok yang isinya 3 orang. Ada 2 kelompok yang isinya 2 orang. Ya. Berarti nanti nomor absen 1 sampai nomor absen 3, terus sampai nomor absen 1 sampai nomor absen 24, itu nanti masing-masing 3 orang, satu kelompok. Nah, nanti yang kelompok 9, berarti nomor absen 25, 26, kelompok 10, nomor absen 27, 28. Udah gitu aja ya, biar nggak repot ya. Oke? Ya. Jadi ingat ya, yang nomor absennya 1 sampai 24 akan membentuk kelompok masing-masing 3 orang, urut absen. Mulai nomor 25 sampai 28, satu kelompok 2 orang. Ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya gampang. Saya minta nanti Anda mentranslate buku ini. Ada yang sudah punya buku ini? Ini buku sakti. Apa ya? Primbon lah ya. Itu ya kalau bahasa Jawa ya. Ini primbonnya ini. Ya. Kalau pengen memahami penilaian properti lebih dalam, pakai buku ini. Karena buku ini belum ada bahasa Indonesianya, saya mau bagi Anda tugas untuk membahasa Indonesiakan. Oke ya. Nah, di buku ini totalnya ada 10 part. 10 part. Ya. Jadi nanti kelompok 1 mentranslate part 1. Oke, kelompok 2 mentranslate part 2. Kelompok 3 mentranslate part 3. Nah, nanti masing-masing ini kan banyak nih. Anda mau bagi-bagi 3 orang, silakan. Anda mau kerjakan sendiri buat, oh saya yang lebih jago, teman saya ini, ya silakan. Pokoknya Anda atur sendiri. Ya. Berarti nanti sampai ke kelompok 8, berarti part 6, 7, mana part 8? Oh ini 8. Ya, part 8
Ini yang 3 orang. Ya. Ini rezeki nih, yang part 8 akhirnya cuma sedikit. Nah, yang kelompok 7 terpaksa agak banyak. Nggak apa-apa ya. Tapi ini ilmu buat Anda nih. Atau hanya terlalu sedikit ini. Ya. Nanti nah, catat ya. Kelompok 8 mengerjakan chapter 27 sampai chapter 30. Cost approach sampai rekonsiliasi ini. Yang kelompok 8, catat ya. Ini nanti kelompok 7, ini nanti kelompok 8. Nanti kelompok 9 sedikit karena hanya 2 orang. Ya. Kelompok 10 juga sedikit. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, nanti hasilnya Anda email ke saya. Anda nanti bisa kumpulkan buat diri Anda sendiri, buat Anda baca-baca. Nanti mentranslitnya betul-betul utuh ya, sesuai bahasa yang dipahami kita, bukan bahasa Google. Paham ya? Kalau pakai bahasa Google, kadang kita bingung. Kalau ini saya kasih karena ini tugas kelompok, nanti ini dikumpulkan sebelum Lebaran lah, sebelum libur Lebaran. Oke ya. Izin bertanya, Pak. Biar Anda semakin. Silakan. Itu kan kelompok, Pak. Itu perlu masing-masing mahasiswa yang kumpul atau perwakilan saja, Pak? Ketua kelompoknya di email ke saya nanti, seperti biasa. Ya, terima kasih, Pak. Ada yang lain? Pak, itu kalau ada misalnya kayak tabel terus perhitungan itu ditranslate juga nggak, Pak? Atau Tabelnya yang iya, Anda gambar atau Anda screenshot tabelnya boleh, nggak apa-apa, silakan. Oh, ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada yang lain? Tugasnya jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke kuliah. Nanti ini saya share. Ya. Ini kebetulan saya ada panggilan rapat ini. Cuman saya pakai Zoom aja. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya, tulis di kolom chat ya. Biar nggak ganggu Zoom saya yang rapat ini ya. Kalau ada yang mau bertanya, tulis di kolom chat. Kita akan bahas terkait analisis pasar. Anda sudah dapat materi kuliah ini enggak ya? Analisa pasar. Baru dapat, Pak. Semester ini ya? Iya, Pak, semester ini. Iya, Pak.
nanti di combine ya. Di combine apa yang Anda dapatkan di materi mata kuliah analisa pasar dengan materi untuk yang ini. Saya hanya meringkas bahasa praktis. Ya, bahasa praktisnya saja. Ya. Oke. Yang namanya pasar kita tahu ya, tempat terjadinya penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa. Macam-macam ini kita bicara nih pasar nih, ya. Kalau bicara pasar real estate, nah, ini merupakan interaksi antara individual orang-orang nih, pihak-pihak nih, who exchange real property rights for other assets such as money. Ya, berarti ini maksudnya tempat kita mempertukarkan real property. Kemarin kita belajar bedanya real property, real estate, dan sebagainya. Kita bicara haknya tadi ya, real property right, ya, mempertukarkan real property, hak atas real property tadi dengan aset lain. Apa? Duit. Makanya kayak orang jual beli. Yang satu punya rumah, yang satu punya duit. Tukeran. Nah, berarti kan kayak orang jual beli. Paham ya? Ya. Specific real estate market are defined on the basis of property type, location, income, potential, typical tenant characteristic, or other attributes recognized by those participating in the exchange of real property. Ya, pasar real estate yang spesifik ini tergantung dari jenisnya, tipenya, lokasi. Ya, kalau kita bicara pasar properti Tangerang, ya kita bicara Tangerang. Pasar properti Jakarta, kita bicara Jakarta. Dan seterusnya. Ya. Ini lebih spesifik ini. Mari kita lihat dengan struktur pasar. Ada yang persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, oligopoli, dan seterusnya. Ini contoh. Ya, kemarin kita udah bahas di pertemuan awal. Saya hanya refresh. Ya. Kita harus paham, saya refresh lagi nih. Anda sekarang menilai rumah Anda. Ya. Menilai rumah Anda berarti di sini nih. Struktur pasar Anda itu ada di sini. Gitu ya. Kalau Anda menilai hotel bintang 5 itu di sini. Bisa ngikutin kursor saya ya. Bisa, Pak. Ya. Oke ya. Nah, ada 5 level analisis kita, ya, yang fokus di indikator yang kita jadikan ukuran di dalam analisis pasar, gitu ya. Yang pertama, tingkat hunian, vacancy rate, market trend, tingkat sewa pasar, quantity of new construction start, jumlah bangunan baru, ya. Kalau kita bicara, saya ingin tahu rumah saya itu nilainya berapa, berarti kita melihat ya jumlah bangunan baru yang akan dibangun, ya, yang akan dibangun, ya. Rumah yang dibangun itu bisa jadi pesaing buat rumah Anda, maksudnya ya. Kalau orang mau beli rumah, pilihannya kan bisa beli rumah Anda yang Anda nilai nih, atau beli pesaing properti lain yang sejenis. Ya. Yang akan dibangun. Atau bisa jadi jumlah yang sudah selesai. Rumah-rumahnya sudah selesai. Quantity of new. Yang terakhir, daya serap pasar. Ini harus Anda ingat. Ya. Jadi kalau kita bicara rumah saya di Badung. Ya. Rumah saya di Badung. Ya. Rata-rata rumah di Badung itu ada enggak kiri kanan di sekitar rumah Anda tadi, Mas apa tadi di Badung ya, Mas David ya. Ada bangunan yang dipasarkan yang baru enggak? Misalnya. Itu yang kita jadikan pertimbangan. Daya serap pasar atas rumah-rumah di Badung itu bagaimana? Dan seterusnya. Tingkat sewa rumah di Badung itu gimana? Tinggi enggak? Karena logika simpelnya begini. Kalau kita tahu di suatu daerah itu sewanya tinggi,
yang muncul di benak kita, itu rumah nilainya pasti tinggi. Betul nggak? Gitu ya. Kenapa orang berani beli mahal apartemen di Jakarta? Karena mereka yakin apartemen tadi kalau saya beli, nanti saya sewakan, sewanya bisa tinggi. Itu mindsetnya. Tapi begitu sewanya turun, kurang laku karena COVID, contoh, apa yang terjadi? Nilai properti langsung anjlok. Kan gitu aja logika sederhananya. Makanya tingkat sewa pengaruh. Paham ya gambarannya ya? Seperti itu. Ya. Oke. Analisis pasar. Ya. Analisis pasar real estate adalah a collection of practical analytical tools. Ya. Jadi alat analisis praktis ya, sekumpulan alat analisis praktis bukan teoritis ya, tapi praktikal. Ya, beda sama yang kalau kita ke kampus teoretikal. Ya, seperti itu. And procedures designed to help answer decision question. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada. What size or type of building to develop on a specific site? What type of tenants to look for in marketing a particular building? Ya. Jadi menjawab ini semua. Menjawab what the rent, berapa sewanya, and expiration on a gift, berapa sewa yang ada, dan kira-kira sewa tadi rata-rata jangka waktunya berapa lama. Apakah sewa pasar itu tahunan, 2 tahunan, atau yang lain. Ya. When to begin construction on a development project. Nah, kita harus lihat yang di Badung survei. Ada perumahan baru enggak di sekitar. Oh, sedang ada orang bebaskan tanah, mau bikin perumahan baru. Itu masuk market analisis. Oh, di sekitar rumah saya ada klaster. Ya, sedang dibangun. How many units to build this year? Kenapa itu perlu dipertimbangkan? Karena itu pesaing Anda semua. Pesaing rumah yang Anda nilai. Itu gambarannya. Betul ya. Jadi itu gambarannya ya. Which cities and property types to invest in so as to allocate capital where rents are more likely to grow. Nah, ini. Kita buat analisis juga. Daerah mana atau kota mana itu investor suka beli rumah di situ buat investasi. Ya, contoh paling gampang kalau ditanya hari ini, orang tuh Mas Made David tadi ya, ini coba aja. Orang lebih suka bikin villa di Denpasar atau di Badung, Mas Made David? Lebih suka di Badung, Pak. Badung. Badung konteksnya kita bicara residensial ya, contoh. Gitu. Nah, itu berarti jadikan analisis kita. Where to locate new retail outlets and or which stores should be closed. Ya. Kalau sekarang bisnis itu berkembang, pesaing semakin banyak. Mungkin yang punya bisnis berpikir, mana lokasi yang bagus untuk saya kembangkan, mana lokasi toko yang lebih baik saya tutup. Ya, itu gambarannya. Nah, ini semua terjawab di analisis pasar kita. Kayak gimana sih Pak isinya? Belum kebayang ya? Nah, nanti saya kasih contoh.
Itu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya analisis pasar, ya, ada beberapa pendapat nih, ya, kata Carr and Tomset, ini pandangan yang menyeluruh terhadap penawaran terhadap atribut properti, bisa jadi. Analisis terhadap atribut produk dan sudut bentuk real estate yang ditentukan dalam permintaan terhadap real estate dan penawaran kompetitif dari real estate pada pasar. Ini pendapatnya funding dan sebagainya. Ya, ini bicara definisi. Nah, sekarang market analysis. Isinya apa sih? Isinya ini semua nih. Ya, isinya ini semua. Bicara regulasi, peraturan tata kota. Ya, subdivision regulation, pembagian regulasi terkait dengan pembagian lahan dan seterusnya seperti apa. Plat approval, ya, persetujuan untuk mulai plat itu berarti mulai menapakkan, mulai bangun. Zoning code, ya, tata ruangnya, zonanya, zonasinya, ya, deed and subdivision district extension, pembatasan, ya, plan unit development, minimum housing standard, plan growth dan seterusnya, ya. Tapi secara umum bicara local government ini tadi ya, zonasi, pembatasan, makanya ada istilahnya GSB, garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan, itu bicara restriction semua. Ya, nah Anda sebagai penilai harus paham itu, harus ngumpulin data-data itu. Rumah yang saya nilai itu KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, ya itu gambarannya. Makanya ini penting. Terus berikutnya profil community, profil lingkungan. Neighborhood boundaries, ya, neighborhood ekonomi, kondisi ekonomi lingkungan Anda, occupancy rate tingkat hunian, ya, transportasi yang ada, utility. Makanya di dalam formulir data pasar memasukkan juga konteks fasilitas sama transportasi, fasilitas lingkungan, acceptance dan community, apa yang bisa diterima oleh si lingkungan tadi, community tadi, komunitas. Ya, ini bicara community profile. Terus ada evaluasi data dari hasil yang kita sudah kumpulkan data-data ini kita evaluasi. Ya, ini umum. Kalau umum berarti ini di luar properti yang Anda nilai. Ini informasi yang Anda harus kumpulkan, Anda analisis di luar rumah yang Anda nilai. Paham ya? Ini di luar. Kayak gimana Pak nanti contohnya? Saya kasih contoh. Oke. Nah, kalau ini sudah dikumpulkan yang sifatnya eksternal di luar rumah yang Anda nilai, nah sekarang baru kita masuk ke sisi rumah yang kita nilai. Kita bicara site-nya, lahannya. Ya, surface attributes, apa yang ada di dalam permukaan tanah, apa saja di situ. Oh, ada pohon, ada anu dan sebagainya. Subsurface, ya, yang ada di bawah tanah. Hazardous waste, ada enggak misalnya terkait dengan limbah dan sebagainya. Ya, tercemar limbah enggak tanah yang kita nilai dan seterusnya. Itu di sisi tanah. Ya. Di sisi propertinya sendiri nih, exterior atribut, interior, ya, kondisi di luar bangunan rumahnya, interiornya, interior di dalam rumahnya, operating expense, ya, biaya operasional rumahnya, ya, asbestos, toksis, radon gas dan sebagainya. Ini faktor pengganggu. Ada enggak? Oh, rumah yang saya nilai kebetulan rumah tuh orang tua nih, dan sudah juga cukup tua dan sudah banyak lumutnya, misal. Nah, ini kita kumpulkan datanya. Ya. Nah, begitu kita sudah kumpulkan, kita sudah punya gambaran. Oh, tetangga saya, lingkungan saya, yang saya nilai itu begini. Kondisinya, peraturan tata kotanya begini, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu baru kita bicara analisis terkait dengan supply and demand-nya. Ya. Terkait dengan supply and demand. Ya. Rumah Anda yang Anda nilai, paling gampang kita bicara konsep dasar aja.
Kira-kira kalau demand atas rumah kayak rumah yang Anda miliki, Anda tempati sekarang, orang kira-kira kalau suka secara demand, kira-kira rumah Anda bernilai tinggi atau bernilai rendah? Itu aja gambarannya. Demand tinggi atas rumah Anda, kita udah nempel isi penilai. Oh, rumah yang saya nilai, ini tinggi nilainya. Tapi kalau rumah yang saya nilai ini demand-nya kurang, orang kurang suka, dan seterusnya, daya beli turun, dan sebagainya, berarti nilainya nggak tinggi. Paham ya gambarannya? Gitu ya. Nah, supply juga begitu. Ya. Ada orang suka rumah model minimalis, contoh. Tapi supply-nya kurang. Apa yang terjadi? Nilainya pasti naik. Gitu kan ya. Suplai rumah minimalis banyak, tapi orang nggak tertarik. Ya harganya atau nilainya pasti turun. Nah, itu aja gambaran ringkasnya. Itulah yang tergambar di analisis pasar. Yang itu harus muncul di laporan penilaian. Ya, seperti itu. Nah sekarang kita bicara mana sih langkah-langkahnya ya. Ada langkah-langkah. Ini kalau saya nggak tahu nanti bisa jadi besok waktu materi analisis pasar yang Anda dapatkan di materi di kuliah analisis pasar bisa jadi sedikit berbeda ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya cuma kasih gambaran praktis. Anda nanti tinggal gabungkan, bukan berarti ya oh yang di sana salah, yang di sini betul, enggak. Semuanya Anda gabungkan ya. Paham ya? Anda gabungkan. Ya, saya kasih materi yang praktikal. Ya, ada analisis tapak, berarti bicara lahan yang kita nilai. Rumah yang Anda nilai, rumah Anda sendiri nih, tapaknya kayak bagaimana dan seterusnya, itu di situ, analisis tapak. Ya. Berikutnya kita bicara analisis makro ekonomi dan demografi, makro pasar properti, analisis pasokan, permintaan, analisis pasar potensial, ya, analisis persaingan, analisis posisi produk, analisis harga, perilaku konsumen, nanti yang terakhir direkomendasi. Ini analisis pasar. Ya. Kita lihat detailnya. Sorry. Ya, analisis tapak dulu. Analisis tapak, kita cerita nih, lahan yang Anda nilai, rumah Anda nih, luasnya bagaimana, bentuknya seperti apa, segi 3, segi 4, tidak teratur, dan seterusnya. Itu di analisis tapak. Ya, itu kita sudah dapat, kita udah kemarin waktu kita masuk di pertemuan kedua. Anda ceritakan semua, Anda tulis semua terkait dengan tapak rumah yang Anda nilai. Ya, seperti itu. Nah, itu bicara rumah yang dinilai. Sekarang kita bicara sisi yang di luarnya, makro, mikro, dan seterusnya. Ya, analisis makro nih. Kita melakukan analisis kecenderungan pada variabel kunci dari sisi jumlah penduduk, PDRB, ya, produk domestik regional bruto. Kalau saya menilai rumah di Badung, berarti saya akan kumpulkan PDRB Badung dan PDRB provinsi paling tidak. Ya, misalnya tingkat pendapatan di Badung, tingkat pendapatan di Bali seperti apa? Kita uraikan di sini. Tenaga kerja di sana pengangguran banyak enggak? Oh, tenaga kerjanya terserah bagus, penganggurannya sedikit. Nah, berarti kan orang sana kerjanya banyak yang kerja berarti punya pendapatan, berarti daya belinya tinggi. Ini tergambar nih, ya. Inflasi, suku inflasi di Indonesia bagaimana? Kita bawa ke nasional, satu bawa ke regional. Inflasi nasional berapa? Inflasi Bali berapa? Inflasi Badung berapa? Misalnya, ya, suku bunga, investasi. Nah, ini semua dapat dari mana nih Pak? Anda buka situsnya BPS, yang sekarang buka pegang laptop PC, langsung buka situsnya BPS, cari data BPS, ya, Badan Pusat Statistik di kabupaten kota masing-masing. Yang Badung cari BPS Badung, yang Tangerang Kota cari BPS Tangerang Kota, yang Tangsel Tangerang Selatan cari BPS Tangerang Selatan, yang di Solo cari BPS Solo.
Ya, ini semua informasi ini ada di BPS. Ya. Pak, BPS yang bagaimana, Pak? Nah, ambil contoh Badung. Data yang bagaimana yang saya kumpulkan? Cari data statistik. Ya, data statistik ya terkait dengan kondisi makro yang ada di Badung contoh. Ya, ini saya ambil contoh nih. Badung ya, ini contoh nih Badung. Ya. Nah, tarik di sini yang kita publikasi nih banyak nih. Nah ini PDRB. Ya. Produk domestik bruto Badung. Nah, kita tinggal unduh nih. Ya. Atau pakai yang ini Kabupaten Badung dalam angka, ini juga bisa. Nih. Nih. Ya. Oke ya. Ini Anda kumpulkan dulu nih. Yang di Solo cari yang situsnya yang Solo. Dan seterusnya. Nah, di sini ada data demografi penduduk, ada data inflasi semua, perdagangan dan seterusnya. Oke. Paham ya? Anda kumpulkan sekarang. Yang pegang PC atau laptop langsung Anda browsing. Oke. Nah, terus kita analisis tren terhadap potensi pasar dari properti subjek yang kita nilai. Ada banyak contoh analisis pasar properti secara makro nih. Ya. Contohnya yang punya Colliers Jardine, Coldwell Banker, Bank Indonesia dan sebagainya. Anda sekarang pegang laptop, saya minta buka situsnya. Ini saya ambil contoh. Ya. Ya. Ini analisa pasar yang dibuat oleh Colliers Internasional yang ada di Indonesia. Ya, Anda cari aja Colliers, tulisannya Colliers Indonesia. Ya. Ini apartemen seperti apa dan seterusnya. Kantor seperti apa. Nah, ini kebetulan Jakarta. Kebetulan ini. Ya, mungkin kalau Badung secara umum Bali mungkin ada. Nanti Anda tinggal cari. Tapi kalau yang kota kecil mungkin nggak ada. Nah, Anda buat sendiri nih, tapi nanti saya kasih contoh untuk yang praktikalnya. Ya. Seperti itu. Ada lagi itu yang dari Colliers Jardine. Ya. Ada lagi yang dari Coldwell. Ini Coldwell. Ya. Dia buat analisis pasar nih. Recent market performance since the spread of COVID-19 pandemic. Nah, dia bikin analisis terkait dengan dampak COVID. Ya.
Ini dia cerita nih, pasar properti di Indonesia seperti apa. Hotel turun atau naik. Ini hotel turun, apartemen turun, office turun, semua turun. Ya, property market in Greater Jakarta, Jabodetabek, ya, dan seterusnya. Yang Tangerang tadi, ini jadi pakai ini ada Tangerang, dan seterusnya. Oke, CBD-nya gimana dan seterusnya. Property market in major cities, kota besar. Ya, kota-kota besar Indonesia, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Balikpapan, Bali, Palembang. Ya, Anda browsing aja Coldwell Banker Indonesia. Ini. Coldwell Banker Indonesia. Ya, Anda cari situsnya. Anda download informasi analisis pasar dari mereka. Ini kan kumulatif supply, kumulatif demand, and sales rate of apartemen. Jadi kalau pengen membuat kajian analisis apartemen, ini gambarannya. Surabaya turun, Bandung turun, Medan turun. Ya, suplainya biru, demand-nya merah. Ya, berarti kelihatan yang minta sedikit, yang ini kan lebih banyak. Yang menyediakan lebih banyak. Makanya harga pasti turun. Ya. Average room rate of hotel. Kalau Anda mau melakukan penilaian properti komersial, ini jadi bahan analisis. Hotel, mall, dan sebagainya. Ya. Ya. Hotel, office, retail. Retail itu mall ya. Jadi kalau membaca retail, itu mall. Maksudnya. Ya. Oke ya. Saya kasih contoh lagi. Anda bisa buka Anda buka situsnya ini. Ya. Nah, ini. Survei harga properti residensial dari Bank Indonesia. Bisa dipakai. Ya. Langsung browsing. Ini kan. Survei Bank Indonesia triwulan 1 2020, harga properti kenaikannya melambat. Sudah mulai ada dampak COVID. 2020 lebih lambat lagi. 2021 sudah mulai sedikit positif. Tapi ini gambarannya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat secara gambaran alis saja bahwa properti lagi turun. Ya. Ini lagi turun. Nih, perkembangan indeks harga properti residensial lagi turun dia. Berarti maksudnya apa ini? Dari sinilah si penilai jadi tahu paling tidak analisisnya ini bahwa oh rumah saya yang saya nilai karena pasar properti secara umum lagi begini, berarti rumah saya ini kemungkinan ikut terpengaruh, nilainya bisa turun. Paham ya gambarannya ya? Nah, penilai itu begitu. Penilai bukan berarti subjektif maunya dia, oh ini rumah saya nilai setinggi mungkin, nggak bisa. Pasar properti lagi turun kok. Gimana mau dapat nilai tinggi atas rumah Anda? Nah, itu ya. Paham gambarannya ya? Gitu. Ya. Jadi nilai yang Anda buat penilaian gitu ya. Dari sini sudah kelihatan arahnya. Kira rumah yang saya nilai ini lagi nggak kondisi nasional makro properti ini untuk pasar properti ini lagi kurang bagus. Hampir sebenarnya rata-rata turun. Ya. Ini penjualan properti residen triwulan 1 rata-rata turun. 2019 agak naik, 2020 mulai turun.
Akhir 2020 lebih turun lagi. Anda bisa cari nanti yang triwulan 4 2020 lebih turun lagi. Dan seterusnya. Ya. Dulu kita naik paling banyak di 2019 waktu turun. Ya. Itu gambarannya. Nanti bisa dibaca-baca ya. Anda browsing, Anda baca-baca. Ini indeks. Nah, makanya Anda diajarkan statistik biar bisa baca indeks. Gitu ya. Nah, buka lagi tuh statistik, ilmu statistiknya. Ya, apa sih maksudnya indeks? Ya, gimana bisa baca angka-angka ini? Anda buka lagi teori statistik Anda. Pak, saya nggak dapat Pak teori indeks dari statistik. Wah, kalau nggak dapat nanti saya usulkan di STAN biar di RPS-nya dimasukkan indeks. Karena itu syarat kita sebagai penilai properti harus paham. Indeks, tren, itu harus paham. Ya, itu gambarannya. Ya. Ini fasilitas pembiayaan dan seterusnya. Gitu ya. Bisa ngikuti ya gambarannya ya. Itu gambaran pasar properti sekarang. Banyak ya, konsultan-konsultan, Coldwell, banker, Colliers, dan sebagainya, Bank Indonesia, itu rutin membuat analisis pasar. Nah, kita bisa kutip. Kenapa? Kalau Anda dapat tugas menilai properti rumah Anda, misalnya nilainya katakan ketemu 1 miliar. Itu kalau untuk ukuran rumah kan tidak terlalu tinggi. Kalau kita bicara penilai publik dengan nilai rumah yang hanya 100 juta atau 500 juta, itu fee-nya murah, fee-nya kecil. Nah, kalau fee-nya kecil, disuruh membuat analisis pasar yang terlalu rumit, kan rugi. Fee-nya kan enggak, kalau bahasa orang Jawa apa ya? Enggak sumbut, enggak nutut. Nah, kan gitu ya. Nah, kita bisa mengutip informasi dari lembaga-lembaga ini untuk membuat analisis pasar kita. Kita tinggal kutip. Gitu ya, gambarannya ya. Seperti itu. Jadi, kita bisa mencoba membuat analisis sendiri dengan data yang kita miliki tadi dari BPS dan sebagainya. Kita buat analisis, plus kita coba lihat contoh-contoh dari analisis pasar properti dari lembaga-lembaga survei ini. Ada BI, Bank Indonesia, Coldwell Banker, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, itu bicara analisis pasar secara makro dulu. Ya. Berikutnya kita bicara analisis pasokan. Ya. Berarti analisis supply. Kita menganalisis profil dari existing property, lokasi, kualitas bangunan, ukuran, konfigurasi unit, harga, cara pembayaran, tingkat penjualan, fasilitas, tipe pembelian, dan sebagainya. Mengidentifikasi properti yang akan datang, baik yang masih dalam perencanaan atau sudah dalam konstruksi, sudah mulai dibangun, lokasinya di mana, developernya siapa, kualitasnya, dan seterusnya. Dan kita membuat proyeksi pasokan akan datang. Ya. Nah, dari mana nih? Saya kasih contoh nih, contoh. Ya. Nih, future supply. Ya, future supply ke depan. Nah. Ya. Oh, apartemen itu ini contoh apartemen ya. Akan ada ini kantor ya.
kantor baru. Ada Menara BRI, baru mau dibangun 2022. Nah, ini kalau kita jadi penilai, objek yang dinilai kecil, kalau kita suruh ngumpulin data ini semua kan nggak sanggup. Paham ya? Kita bisa kutip nih, tapi jangan lupa kutipannya ditulis di laporan. Menurut survei dari Collier Jardine misalnya, bahwa akan ada pasokan kantor baru di tahun 2021, 2022, dan seterusnya 2023. Ya, ini analisis pasokan baru. Ya, tuh gambarannya. Ya. Apartemen, dari kantor ini apartemen. Ya, ini ada apartemen baru. Ini Jakarta ya, Everson dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Ya, itu ya. Anda browsing Collier Jardine.